Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lama kita tidak jumpa ya. Saya selaku gembala sebenarnya kangen untuk ketemu Bapak Ibu, untuk ibadah raya. Tetapi karena keadaan, mari kita konsentrasi. Mari kita duduk yang manis, tinggalkan kesibukan yang lain. Kita akan belajar firman Tuhan tengah minggu yang sudah sampai dalam Yohanes pasal yang keempat. Dengan satu tema, tanggung jawab orang yang telah diselamatkan. Setelah perempuan Samaria berdiskusi dengan Yesus tentang air hidup yang Tuhan berikan, maka perempuan Samaria ini menerima air yang Tuhan berikan, yaitu air kehidupan. Dan air kehidupan yang diterima oleh perempuan Samaria ini akan dibagikan pada teman-temannya. Ini yang perlu kita contoh. Ya, air kehidupan yang Tuhan berikan terus memancar dalam hidupnya dan ini akan diberikan kepada teman-teman mereka. Kita akan buka Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perhatikan. Perempuan itu meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk menjumpai orang-orang yang ada di kotanya. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa tujuan utama orang yang belum terbuka rohaninya, tujuan hidupnya ialah mencari kebutuhan utama untuk hidup. Kebutuhannya apa? Ada kebutuhannya, Alkitab katakan butuh air, butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh pangan, butuh keperluan-keperluan yang lain. Orang yang belum terbuka rohaninya, kebutuhan ini menjadi kebutuhan pokok yang terus dikejar, dan dikejar. Padahal Tuhan mengajarkan pada kita, Matius 6 ayat 26 sampai 28 sampai 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di surga tahu. Bapa di surga telah menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Orang yang sudah terbuka rohaninya mengerti betul bahwa mereka bekerja. Tetapi kebutuhan-kebutuhan yang lain itu Bapa di surga yang memenuhi. Ya, jadi semua manusia dunia mencari bahkan mengejar kebutuhan pokok dalam hidupnya. Bahkan kebutuhan pokok itu menjadi ukuran keberhasilan. Saya belum berhasil kalau saya belum punya rumah yang tingkat sekian. Saya belum berhasil kalau saya belum punya mobil yang sekian banyak. Jadi kalau orang dunia keberhasilan itu ukurannya adalah harta. Yesus pengen mengubah fokus hidup perempuan itu. Hidup perempuan Samaria itu diberi pelajaran dengan air hidup lalu ada perubahan. Fokusnya mulai berubah. Perempuan Samaria berani meninggalkan tempayannya. Yang dari rumah dia bawa, dia butuh air, dipenuhi, lalu akan dibawa pulang. Tetapi begitu ketemu Yesus, perempuan Samaria itu menerima air hidup, lalu menawarkan air hidup itu kepada teman-teman mereka. Mereka membuktikan bahwa dia sudah tidak haus lagi. Kalau minggu yang lalu kita melihat perempuan Samaria itu adalah perempuan yang terus mengejar kehausan. Dia terus haus, haus dan haus. Tetapi begitu ketemu Yesus, kehausan itu terjawab. Tuhan ingin kita yang telah belajar tentang firman, telah menikmati berkatnya, bahkan telah mengakui jamahannya, mulai fokus untuk menawarkan kepuasan yang kita nikmati ini kepada teman lain.
Kepuasan dan ketenangan hidup didapat dari firman yang mengatakan semua manusia di dunia mengejar, tetapi Bapakmu yang di surga menyiapkan segalanya untuk kamu. Anak-anak kadang-kadang tidak ngerti bapak ibunya bekerja. Mereka mati-matian. Mereka menyiapkan apa yang dibutuhkan. Sebelum anaknya minta kadang-kadang barang itu sudah ada. Karena apa? Bapaknya tahu kebutuhannya. Bapak di surga juga. Tuhan ingin mengubah fokus manusia. Jika kita benar-benar telah ketemu Yesus, maka harta yang biasanya kita kejar dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap segalanya, kita berani meninggalkan. Kita tahu harta surga itu telah disiapkan untuk kita nanti. Dan saat ini Bapa di surga mencukupi kehidupan kita. Kesaksian Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keberanian untuk menyisihkan waktu, lalu menggunakan untuk mencari Yesus, merupakan tantangan yang berat. Karena dunia tidak mengajarkan hal seperti itu. Pelajaran dunia adalah time is money. Yesus adalah sumber air hidup. Dan barang siapa berani meminta air pada Yesus, mereka akan dipuaskan. Jadi bukan tidak mencari harta, bukan tidak bekerja, tetapi mengadakan waktu. Di tengah pekerjaan yang kita miliki, di tengah syaratnya beratnya dunia ini, kita masih punya waktu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberi ketenangan hidup. Maka Tuhan akan memberikan sukacita pada kita. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Banyak orang Kristen yang kelihatannya ke gereja. Kelihatannya menjadi aktivis. Bahkan tidak sedikit ada beberapa orang yang menjadi hamba Tuhan. Tetapi baru sekedar ritual. Sehingga belum ketemu dengan Yesus. Akibatnya apa? Di saat ada tekanan, keluhannya itu tinggi. Mereka mengeluh. Mereka memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Nah, ini yang banyak terjadi. Mereka tidak merasakan jaminan Tuhan. Mereka tidak menikmati kepuasan air yang Tuhan berikan. Bahkan mereka tidak ada pancaran air yang keluar dari hidupnya. Padahal mereka hafal tentang burung pipit itu dipelihara Tuhan loh. Mereka hafal tentang bunga bakung itu didandani Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan di mana Tuhan memberi makan kepada kita. Di mana Tuhan mendandani kita. Di mana Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mereka tidak menemukan. Maka melalui perempuan Samaria ini, yang berani meninggalkan tempayannya, yang berani meninggalkan tujuan utamanya, yang berani meninggalkan apa yang dicarinya itu, lalu ditinggalkan untuk mencari sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan memberi pekerjaan pada kita, dimanapun Tuhan meletakkan kita di sekolah kita, dimanapun Tuhan meletakkan kuliah dalam hidup kita, jangan lupa ceritakan hebatnya Yesus, ceritakan pemeliharaan Yesus di dalam kehidupan kita. Allahku kan mencukupi itu harus benar-benar dirasakan. Bukan diucapkan, tetapi dirasakan. Berani cerita, artinya punya pengalaman dengan Yesus. Dan punya pengalaman dengan Yesus inilah yang memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Maka tanggung jawab orang yang diselamatkan itu adalah memenangkan jiwa. Kalau hidup kita belum memenangkan jiwa, berarti air yang meluap di dalam hidup kita ini belum dimanfaatkan. Kalau belum dimanfaatkan, belum ada berkat-berkat yang hebat yang ada dalam hidup kita. Karena siapa yang mampu memanfaatkan air yang keluar memancar ini, merekalah yang diberkati oleh Bapa. Apa yang telah kau lakukan, pekerjaanmu itu tidak akan sia-sia. Jadi
Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Perempuan Samaria, perempuan pendosa, perempuan yang tidak berguna, perempuan yang mungkin dikucilkan oleh orang-orang. Tetapi begitu ketemu Yesus ada perubahan yang indah. Kita yang tidak dikucilkan, kita yang punya jabatan, kita yang punya pekerjaan, kita yang punya segalanya. Jangan kalah dengan perempuan Samaria. Temui Yesus. Katakan, aku siap untuk menerima air hidup. Dan air hidup yang aku terima siap akan aku bagikan kepada teman-teman kami, kepada sanak famili kami, kepada orang-orang yang kami temui. Sehingga kita berguna di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa, yang hari ini telah memberikan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menikmati berkat firman Tuhan secara online. Dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai membawakan firman. Engkau akan terus melalui Roh Kudus-Mu membuat mereka terngiang untuk mencari jiwa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu, Minggu kalau memang nanti boleh ada ibadah raya melalui grup kami akan beritahukan. Tetapi kalau belum boleh ibadah raya, kita masih adakan ibadah online. Jangan lupa, besok Minggu jam 8 pagi ada ibadah online yang punya aplikasi Zoom dimulai jam 8 kurang 10 menit. Mulai utek-utek Zoom-nya supaya nanti tepat jam 8 go kita akan mulai. Mari kita akhiri, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, kita akan berdoa untuk teman-teman kita akan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang baik. Di tengah-tengah ibadah online pun Kau ada. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang telah mengikuti ibadah online hari ini. Kau berkati, Kau berikan keberanian mereka untuk bersaksi. Kau berikan keberanian mereka untuk bercerita kepada teman-teman yang lain. Karena Engkau sangat dibutuhkan. Engkau adalah air hidup yang dunia tidak memilikinya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Sehingga kami siap untuk menjadi alat-alat-Mu yang Kau pakai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menyertai bangsa kami di tengah sulitnya hidup. Di tengah badai corona, Engkau ada. Kau memberikan ketegaran kepada kami. Kau memberikan keteguhan kepada kami. Karena kami punya Yesus yang ajaib. Yesus yang luar biasa. Kau jamah Pak Jokowi dengan segala jajarannya. Sehingga Pak Jokowi dengan segala jajarannya mampu untuk menenangkan bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami tidak terprovokasi dengan angin-angin provokasi mereka. Sehingga negara kami tidak kacau. Melainkan negara kami tetap tenang. Karena Tuhan menyertai. Kau berkati dengan hikmat marifat-Mu. Sehingga keputusan Pak Jokowi. Sehingga himbauan Pak Jokowi akan dilakukan oleh seluruh bangsa dan negara kami. Engkau juga berkati Bapak Gubernur seluruh Indonesia. Kau berkati Tuhan seluruh wali kota dan bupati seluruh Indonesia. Kau berkati camat seluruh Indonesia. Lurah seluruh Indonesia. RT, RW pun Tuhan. Kau berkati. Sehingga pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami dapat menenangkan kami di tengah badai corona ini. Terima kasih Bapa, Kau telah jamah bangsa dan negara kami sehingga mereka memiliki ketenangan. Dan di tengah kekhawatiran itu izinkan kami untuk bercerita bahwa kami punya 5 roti 2 ikan, bahwa kami punya segenggam tepung, bahwa kami punya air yang terus mengalir yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan, gereja-Mu Tuhan, dengan segala kebutuhannya. Kau berkati, sehingga gereja-Mu tetap boleh berdiri. Sehingga pemberitaan firman-Mu boleh berjalan. Sehingga jemaat-Mu pun diberkati dengan berkat yang melimpah. Di tengah kesulitan hidup, justru di tengah badai, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi. Yang bermasalah angkat masalah mereka. Sehingga mereka menikmati damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal.
ada di dalam hidup mereka. Engkau juga memberkati Tuhan, Pak Kohit, Engkau memberkati Hari, Engkau memberkati Pak Indro, Engkau memberkati Pak Tris, Engkau memberkati Pak Yusuf, Engkau memberkati Pak Min. Jamah Tuhan dengan pemulihan, dengan roh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga mereka terus bersaksi karena pemulihan terjadi dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Koho, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Pak Sarjono, kami berdoa untuk Hendra. Kiranya Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, bilur-Mu menyembuhkan, dan itulah iman yang kami miliki. Maka dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cik Herin, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, kami berdoa untuk Cik Bi, kami berdoa untuk Cik Vi, kami berdoa untuk Makni, kiranya kami berdoa untuk Bu Is. 6 saudara kami Engkau jamah dengan urapan kuasa-Mu, sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Kau juga jamah Tuhan, Ibu Karyanto, Kau jamah Ibu Mbing, Kau jamah Ibu Tari, Kau jamah Ibu Titi, Kau jamah Ibu Endang, Kau jamah Ibu Tini, Kau jamah Ibu Sar, Kau jamah Ibu Darto, Kau jamah Ibu Hadi, Kau jamah Omi, Kau jamah Feni. Kau jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjamah menyembuhkan mereka. Tibalah saatnya kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan urapi dan Tuhan berkati sehingga kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.